PSN yang sudah terdata ada 280 sekian PSN ya, yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir. Tidak hanya tentu terkait dengan infrastruktur, karena ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal. Nah, kita tahu bahwa semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konsekuensinya pada penentuan prioritas, dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel dan yang kreatif, yang inovatif. Tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus mencari investasi datang dari dalam dan luar negeri yang sekali lagi bisa membantu pemerintah melalui skema-skema yang baik ya, kerjasama yang baik agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur yang tadi diharapkan bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek uang kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya pembagian. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya ya, yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Dan ini merupakan gunung es. Tapi kira itu sebentar itu. Bang, korupsinya di mana Bang PSN-nya itu Bang? Karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga dibuat. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah.